Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Eka Pia, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Negeri 10 Kerinci. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan BIK 2 LPTK IAIN Kerinci tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa 2410211178. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan tema peristiwa kehidupan manusia setelah hari akhir dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap mengikuti pelajaran? Siap. Kalau kita siap, coba lihat dulu di sekelilingnya, mungkin ada sampah. Kita tengok dulu. Kalau ada sampah, silakan diambil, dibuang ke tong sampah. Sudah rapi? Nah, sekarang rapikan pakaiannya lagi. Baju yang masih di luar, sudah dimasukkan. Nah, supaya kita lebih semangat belajar dalam keadaan rapi. Masukkan bajunya. Dan sekelilingnya. Nah, sudah semua? Silakan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan Agus pimpin doanya. Sudah siap, gerak. Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Seperti biasa, setelah kita membaca doa, kita kan biasanya ada membaca surat pendek secara bersama. Yuk kita mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ya, siapa yang mimpin? Kita hari ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini, siapa? Coba lihat, ada teman kita yang tidak hadir. Ada semua? Alhamdulillah, berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kami menanyakan dulu Ibu peninjau kembali pelajaran kita yang kemarin. Siapa yang masih ingat pelajaran kita yang kemarin? Saya, Bu. Ya, silakan Nesa. Hari kiamat atau hari akhir. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan yang ada di dunia ini. Ya, siapa lagi yang ingat? Saya, Bu. Ya, silakan. Kiamat ada dua macam, yaitu 1. Kiamat kubro, kiamat besar. 2. Kiamat sugro, kiamat kecil. Ya, ada lagi. Kalau ya itu kemarin kita sudah membahas tentang hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari berakhirnya semua kehidupan yang ada di alam, ya di bumi ini. Kemudian kiamat itu ada dua, ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa setelah hari kiamat. Pertanyaan penggantinya seperti yang Ibu mau tanya hari ini, siapa yang mengetahui peristiwa apa saja yang kita alami setelah hari kiamat? Saya, Bu. Ya, silakan. Manusia yang telah meninggal dibangkitkan kembali dan dikumpulkan di padang mahsyar, Bu. Bagus. Ada lagi yang lain? Silakan. Siapa lagi yang tahu apa yang terjadi setelah hari kiamat? Saya, Bu. Izan, bagus.
manusia akan mengalami hari penimbangan amalnya. Nah, ada lagi. Ada lagi apa lagi yang kita alami setelah hari kiamat? Saya, Bu. Ya, Manusia akan dimasukkan ke surga atau neraka sesuai amal ibadah mereka, Bu. ya pintar. Semuanya sudah pintar semuanya. Ya pintar sekali. Ada ibu tangan dulu untuk kita. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti setelah kita mempelajari peristiwa perjalanan hidup manusia, kita semua peserta didik bisa menyebutkan apa-apa saja peristiwa yang kita alami setelah hari kiamat. Yang kedua, setelah mempelajari ini nanti semua kita bisa membuat peta konsep atau infografis mengenai peristiwa kejadian setelah yang dialami manusia setelah hari kiamat. Itu tujuan pembelajaran kita. Penilaian kita ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap yaitu observasi, sikap kamu mulai kita belajar, sikap kamu sudah ibu perhatikan. Kemudian pengetahuan, nanti kita ada tes tertulis, ada soal pilihan ganda berjumlah mungkin 10, nanti kalian akan menjawabnya. Kemudian ada keterampilan. Kalau nilai keterampilan nanti kita akan membagi ada tugas kamu nanti, proyek kamu. Karena ibu hari ini pembelajaran kita berbasis proyek PJDL. Nanti kita akan membuat suatu karya. Nanti di karya itu keterampilan kamu semua ibu nilai. Nah, kemudian kita masuk yang pertama. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita nonton dulu. Ya, kita nonton peristiwa kejadian apa saja di hari kiamat nanti. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, barzakh artinya adalah tanah sempit atau bagian sempit yang menghubungkan dua bagian besar. Sedangkan dalam Al-Qur'an diartikan sebagai batas, dinding atau sekat. Setelah mati, manusia tidak langsung ke surga atau neraka, tetapi memasuki alam barzakh, sebuah tempat perbatasan dunia yang tak terlihat dan yang mengerikan. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzakh hingga hari kebangkitan manusia dari kuburnya pada kiamat kelak. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW bukan ruh. Hal ini sebagaimana sering ditemukan jenazah yang masih utuh dalam keadaan wangi, dan ada pula yang sebaliknya. Jumhur ulama sepakat bahwa setelah jasad dikuburkan, Allah akan mengembalikan roh pada jasadnya. Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwa roh itu akan dikembalikan pada setengah badan yang bagian atas. Namun amatlah mudah bagi Allah untuk mengembalikan roh mayat ke kondisi asalnya. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda kalau dulu ada seorang laki-laki berpesan kepada keluarganya untuk membuang sebagian tubuhnya di daratan dan sebagian lagi di lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan daratan dan lautan agar menyatukan kembali jasad orang tersebut di alam barzakh. Manusia di alam barzakh akan kembali ke bentuk semula dan bisa berbicara ketika ditanya oleh kedua malaikat Munkar dan Nakir. Mereka akan menanyakan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Ada perbedaan pendapat yang menyebut jika yang mereka datangi yaitu orang mukmin yang diberi taufik, maka yang datang yaitu para malaikat yang bernama Mubasyar dan Basyir. Apabila yang meninggal adalah orang munafik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diberitahu bagaimana menyeramkannya malaikat Munkar dan Nakir. Mereka berdua menggali tanah dengan taring-taringnya, mencampurkan tanah dengan rambutnya. Mata mereka seperti kilat yang menyambar, suara mereka seperti petir yang menggelegar. Keduanya membawa palu gada yang jika semua penduduk Mina berkumpul, mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Rasulullah SAW pernah Allah menunjukkan beberapa dosa yang membuat pelakunya diazab. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Samurah bin Jundub, Rasulullah SAW bermimpi ada dua orang mendatangi beliau. Mereka memegang tangan dan membawa Rasulullah SAW ke suatu tempat. Di tempat itu ada laki-laki pendusta yang sedang duduk dan malaikat yang berdiri di sampingnya dengan besi pengait di tangannya. Besi itu dimasukkan ke sudut mulut lelaki yang duduk, lalu ditarik sampai mencapai tengkuk. Kemudian sudut mulut yang lain ditarik seperti itu, sehingga kedua sudut mulutnya terpaut.
Lalu Rasulullah SAW berjalan sampai bertemu dengan seorang lelaki yang ketika hidupnya mengabaikan, yang di dalamnya ada seorang lelaki pesina yang berdiri, dan di pinggir sungai ada malaikat yang di hadapannya ada batu. Jika lelaki itu ingin keluar dari sungai, malaikat di pinggir sungai melempari mulutnya dengan batu sehingga ia kembali ke tempat semula. Setiap kali ia akan keluar dari sungai, ia dilempar dengan batu sehingga kembali lagi. Tidak hanya menunggu datangnya sangkakala sebagai pertanda kiamat tiba, roh pun bisa saling berkunjung. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengungkapkan, selama di alam barzakh, roh orang-orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu. Ini berdasar pada Quran surat An-Nisa ayat 69 yang menyebutkan kalau orang yang mentaati Allah dan Rasulnya akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Di tempat persinggahan ini, manusia bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Hal ini didasarkan pada surat Az-Zalzalah ayat 6-8 bahwa pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Nah, setelah menonton video tadi, saya kita tanyakan, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari video tadi? Bagus, silakan. Catatan amal manusia akan digantungkan pada lehernya, nyawa kepada manusia ada azab dan kenikmatan, dan masih banyak lagi yang harus kita lihat. Bagus. Nah, berarti setelah hari kiamat tidak berakhir begitu saja, setelah meninggal kita dikubur berakhir begitu saja, tidak. Seperti yang kita lihat di video tadi, kita akan mengalami beberapa hal lagi. Yang pertama itu ada alam barzakh, yaitu alam kubur. Kemudian setelah alam kubur ada yang membahas kita dibangkitkan nanti. Untuk semua makhluk yang sudah meninggal itu dibangkitkan. Kemudian kita akan digiring kepada mahsyar. Sampai di situ nanti kita berkumpul di pada mahsyar. Kemudian ada sampai ke hari penimbangan amal. Ya, penimbangan amal itu mulai dari amal yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Sebesar yang kecil itu sebesar biji bayam dihitung. Tidak satu pun amal yang tertinggal. Ya, nggak ada amal yang tidak terhitung. Kemudian setelah hari penghitungan amal nanti, ya semua seperti yang dalam video kita tadi, yaitu catatan amal kita akan digantungkan kepada nyawa kita masing-masing. Nah, ada juga yang mengatakan catatan amal kita nanti akan dikembalikan kepada kita. Catatan amal yang baik, dia seseorang itu, manusia itu memiliki catatan amal yang baik, akan diberikan dengan tangan yang sebelah kanan. Catatan buku catatan amal kita diberikan dengan tangan sebelah kanan. Itu amal yang buruk itu diberikan dengan tangan yang sebelah kiri. Kemudian setelah mengalami hari pencatatan amal tadi, terakhir kita ada surga dan neraka. Apa itu surga? Saya tahu kira-kira bagaimana bentuk gambaran surga. Nah, surga itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang beramal soleh. Itu nanti di surga itu semua kenikmatan ada di surga. Apa-apa yang kayak kalau kita anggap paling bagus di atas dunia itu tidak ada tandingannya di surga nanti. Di surga itu berkali-kali lebih baik daripada itu. Misalnya sutra yang ada di dunia dibandingkan dengan sutra nanti yang ada di surga itu jauh lebih bagus. Kemudian sungai-sungai di surga. Kalau sungai kita di dunia kan sungainya kan ada kerikil, ada batu-batu. Tapi kalau sungai di surga nanti itu airnya sangat jernih. Kemudian batu kerikilnya itu adalah terbuat dari permata. Coba membayangkan. Itu sungainya yang jernih, kemudian ada permata mengkilap, itu batu-batunya itu berupa permata. Sangat indah sekali. Begitu juga sebaliknya. Sebaliknya ada neraka. Neraka apa itu neraka? Itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang jahat. Orang jahat orang yang tidak mempunyai amal kebaikan atau amal kebaikannya sedikit. Itu akan dikumpulkan di neraka. Itu balasan kehidupan kita di selama dunia. Itu nanti di neraka itu penuh dengan penyiksaan. Itu seperti yang kita lihat di video tadi. Ada yang kepalanya dihancurkan, kemudian utuh lagi, dihancurkan lagi. Kemudian ada lidahnya dipotong, kemudian disambungkan lagi, dipotong lagi. Itu alangkah pedihnya neraka. Nah, silakan ada yang mau bertanya? Sudah ngerti semuanya? Nah, ini kan kita pertemuan kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang hari kiamat, beberapa contoh-contoh kiamat sudah. Sekarang kita lanjut ke ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian model pembelajaran kita ini adalah PJBL. Berarti kita harus
duduk berkelompok, kemudian kita akan, ibu akan membagikan KPD-nya, kita kerja kelompok, kita akan menghasilkan satu-satu. Tugas kita hari ini adalah membuat peta konsep peristiwa kehidupan setelah hari kiamat. Nah, silakan kita buat kelompoknya dulu. Silakan buat kelompok yang ini. Sampaikan maksudnya di kelompok. KPD-nya ibu bagikan. Nah, kamu nanti bekerja di sini, ya, baca KPD-nya. Nanti ditulis nama kelompoknya di sini, nama kamu ditulis di sini. Kemudian karena kita akan kita akan membuat peta konsep. Ini yang kita butuhkan ini konsep. Kita pilih gampang. Ya, keluarkan kelengkapannya, penanya, pensil, pewarna, semuanya keluarkan. Kita akan membuat peta konsep. Nanti kita akan ini peta konsep perjalanan hidup manusia. Nah, silakan keluarkan garisnya. Kita bikin Nah, kita sepakati dulu. Kira-kira kita butuh berapa menit untuk melakukan membuat tugas kita? Berapa menit? Ya, 20 menit. Ya, kita sepakat. Setelah 20 menit nanti kita akan mempresentasikan nanti hasil tugas kita ke depan. Silakan bekerja. Nanti ini ditulis lagi kemudian tempel. Tulis yang besar, tulis yang enak, tulis yang tempel. Nanti akan ada penilaian hasil audit nanti. Yang bagus nanti nilainya juga akan bagus. Kita akan membuat apa saja yang dialami manusia setelah kiamat. Dan kiamat bukan meninggalnya kita terus begitu saja, bukan. Kita akan mengalami beberapa tahap.
sudah menyepakati waktu kita. Waktu kita 20 menit, sekarang tinggal 5 menit nih. Silakan dibantu, ya kerjasama supaya proyek kita selesai tepat waktu. Ini nanti bisa ditempel dengan hal Sini lah. Yo. Selesai. Tempat yang kosong. Ini tak ini pintu.
Nah, sudah siap semuanya? Sudah? Kalau sudah, sebelum kita presentasi mengenai apa proyek kita yang sudah kita lakukan, nah ya, kita ya semuanya berdiri. Nah, yang semangat ya, kita breakingnya kita tepuk tangan saja. Ya, tepuk 1 kali, tepuk 2 berapa kali? 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Ya, sampai kita merasa diri kita sudah benar-benar konsentrasi dan semangat kembali. Nah, kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Berarti kita masih semangat. Terima kasih. Duduk kembali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, kita sudah kembali setelah melakukan diskusi tadi. Sekarang silakan kita memamerkan apa kata konsep sudah kita buat. Kemudian kita presentasikan ke depan. Mulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Izam, saya dari kelompok 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, langsung saja. Ini adalah kita konsep perjalanan hidup kita. Pertama, kita berada di alam roh di sini, di awal-awal. Dan lanjut ke alam kandungan di perut ibu kita yang melahirkan kita. Dan lalu kita setelah 9 bulan lalu kita dilahirkan ke dunia sampai sekarang. Kita di sini. Anda di sini ya. Dan ada juga gambar-gambar inilah, gambar-gambar kebaikan dan keburukan. Seperti suami istri bertengkar sini, balap liar, dan ya ini perilaku yang baik ya ada yang berpantang, tawuran, yang perilaku yang tidak baik tidak boleh dicontoh. Terus lanjutkan di alam kubur. Ketika ajal kita telah menjemput, kita berada di alam kubur. Lalu dilanjutkan kehancuran alam semesta seperti kiamat yang diceritakan oleh saudara kita tadi, Agus. Terus dilanjutkan hari kebangkitan. Semua manusia akan dibangkitkan di sini. Lalu dipindahkan kepada masa di mana matahari setelah dari kepala. Ya, sedengkal dari kepala, sorry. Dan bermacam-macam seperti ada orang yang berbuat buruk, dia keringatnya bermacam-macam lah, seperti apa? Ya, pokoknya itulah. Terus setelah pada masa kita dilanjutkan di sepaat, ya di sini. Setelah bisa kita diantarkan di sepaat, lalu diantarkan lagi kita dihisap. Seperti sudah dihisap, lanjut ke penyerahan cipta nama. Di sini amal kita dihitung semua. Di apa? Kepalanya kita diberikan semua pada kita, dosa kita juga. Dan lanjut ke mizan di sini, disinilah timbangannya. Amal kita ditimbang dan dosa kita ditimbang. Setelah itu lanjut ke telaga. Setelah telaga kita pergi ke sirat. Sirat itu seperti jembatan Siratul Mustaqim, di mana jembatan itu lebih tipis dari selai rambut. Seperti satu helai rambut itu dibelah 7 dan tajam seperti silet. Di sini juga kalau kepala kita banyak, di sini jembatannya juga gelap gulita. Amal kita yang menerangi kita bermacam-macam lah. Kalau orang berbuat baik, bermacam lah dia melewatinya. Ada yang terbang, ada yang lari, ya sebagainya. Dan akhir kita, kalau kita berbuat baik, insya Allah kita di surga. Kalau kita berbuat dosa, insya Allah ke neraka. Oke, inilah dari saya, inilah intervasinya. Ada pertanyaan? Ya. Siap, Mas Agus. Apa yang dialami saat di Yaumul Hisab? Semua manusia akan di atau hari perhitungan amal, mulai dari yang sekecil
sekecilnya sampai yang sebesar-besarnya tanpa ada yang tertinggal. Ada lagi? Ya. Oke, saya Izam. Saya tutup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Prandika, perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil presentasi kami, yaitu perjalanan manusia dari alam ke alam. Alam yang pertama yaitu dunia, tempat kita lahir sekarang. Di dunia itu tidak ada yang abadi. Setelah dunia kita akan mengalami kematian dan langsung ke alam kubur. Setelah itu ketika masuk ke alam kubur, kita tinggal menunggu hari kiamat. Kemudian kiamat setelah itu akan dibangkitkan di Yaumul Ba'ats. Di saat kiamat terjadinya tiupan sangkakala dan kehancuran alam semesta. Setelah kehancuran alam semesta, kita dibangkitkan di Yaumul Ba'ats. Setelah kita berada di Yaumul Ba'ats, lalu dikirimkan kepada mahsyar. Setelah kepada mahsyar, kita ke syafaat, yaitu kita harus meminta syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita akan dilanjutkan ke hisab, yaitu perhitungan amal. Setelah ke hisab, kita akan menyerahkan catatan amal. Setelah catatan amal, kita ke mizan, yaitu penimbangan amal baik dan amal buruk seperti yang dijelaskan saudara Izam tadi. Setelah itu kita ke telaga Rasulullah dan lanjut ke sirat, yaitu jembatan Siratal Mustaqim. Setelah melewati jembatan Siratal Mustaqim, disitulah penentuannya apakah kita masuk surga atau neraka, tergantung amal baik dan amal buruknya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Pas katanya. Pemaparannya sangat bagus sekali. Baiklah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan itu tadi dan sangat bagus semuanya. Nanti tujuan belajar kita tercapai. Kalian sudah bisa menjelaskan apa saja yang terjadi setelah hari kiamat. Kesimpulannya berarti setelah hari kiamat kita tidak meninggal begitu saja di alam kubur tanpa mati, tapi kita masih banyak melalui jalan-jalan ya, yang akhirnya kita akan dikembalikan ke surga dan neraka. Ya, pemaparan kalian tadi sangat bagus tadi. Ya, nanti nilainya akan Ibu kasih nilai. Pokoknya ya, untuk hari ini Ibu sangat bangga sekali kalian menampilkan yang terbaik dan sudah mengerti apa yang kalian tonton tadi. Dari situ kalian bisa membuat peta konsep. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, ada yang mau bertanya? Sudah jelas semuanya? Nah, refleksi kita hari ini, apakah kalian senang dengan pelajaran kita hari ini? Ada kesulitan dalam membuat peta konsep tadi? Alhamdulillah. Ya, untuk nilai tes akhir kita nanti, Ibu akan membagikan ada sebuah 10 butir, nanti 10 butir pilihan ganda nanti kita kerjakan, kemudian kita kumpulkan. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu ingin jelaskan untuk pertemuan kita berikutnya kita ada semangat menuntut ilmu. Nah, kita kembali ke materi kita, nanti ada semangat menuntut ilmu. Silakan dibaca-baca di rumah. Nah, untuk hari ini Ibu ingin menyampaikan pada
peserta didik semua, kita harus selalu semangat, harus selalu memberikan yang terbaik karena kalian ini semua pantas menjadi yang terbaik. Ya, akhir kata, mari sama-sama kita menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Dan terima kasih atas perhatian hari ini. Ya, semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.